Oke, di video kali ini gue bakal memberikan fakta dan informasi menarik seputar dunia perfilman. Monkey D. Luffy memang sosok karakter yang sudah melekat banget di hati kalian para OP lovers. Dan kemarin gue nemuin sebuah teori liar tentang One Piece yang bikin gue tertarik gitu, yaitu teori tentang Luffy yang sebenarnya memiliki niat jahat. Jadi ini cuma sekedar teori liar, jadi enjoy aja. Dan inilah 5 bukti bahwa Luffy adalah sosok yang jahat. Jadikan Margaret Sandra. Saat Luffy pertama kali mendarat di pulau Amazon Lily, dia berhadapan dengan ratusan penduduk wanita yang ada di pulau tersebut. Luffy sempat berunding dengan mereka dan mengatakan bahwa dia tidak memiliki maksud jahat di pulau itu. Namun mereka semua tidak ada yang mempercayai perkataan Luffy dan ingin segera menghabisinya. Itulah sebabnya Luffy langsung menjadikan Margaret sebagai Sandra demi menjamin keselamatannya sendiri dan keluar dari pulau Amazon dengan selamat. Tindakannya dinilai negatif oleh sebagian orang, apalagi jika dilakukan oleh seorang pahlawan yang tidak ingin disebut pahlawan seperti yang Luffy pernah katakan di Arc Fishman Island. Membebaskan banyak tahanan. Meski tujuan Luffy sebenarnya adalah demi membebaskan Ace, namun tindakannya yang telah membebaskan banyak penjahat kejam dari Impel Down adalah sebuah pelanggaran berat. Tindakan Luffy membuat banyak penjahat yang telah ditahan oleh pemerintah dunia kabur hingga sekarang, seperti contohnya Crocodile dan beberapa penjahat lainnya. Tindakan gegabah Luffy memang memiliki alasan yang logis, namun dampaknya telah membuat rugi banyak orang, terutama bagi mereka yang merasa telah dirugikan oleh penjahat yang telah dibebaskan oleh si Luffy. Sebab pada akhirnya para penjahat itu kembali bebas walau belum mendapatkan hukuman yang pantas. Para penjahat tersebut kini berkeliaran kemanapun mereka mau dan juga membuat onar tentunya. Menghancurkan sebuah negeri. Emang gak asing dengan kata-kata Luffy menghancurkan sebuah negeri. Tepatnya saat di Arc Fishman Island lalu. Luffy memanglah seorang kapten, namun dia lebih sering egois dan mementingkan kemauannya sendiri hampir setiap saat. Terutama jika keinginan Luffy berhubungan dengan daging dan makanan lainnya yang dia sukai. Salah satu momen yang membuktikan Luffy sangat egois adalah saat pertama kali berbicara dengan Big Mom. Saat itu Big Mom mengatakan bahwa dia rela menghancurkan sebuah negara hanya demi sebuah permen. Sedangkan Luffy membalasnya dengan mengatakan bahwa dia rela menghancurkan sebuah negara demi sepotong daging. Meskipun hal tersebut tidak dipentingkan sekarang, tapi itu bisa saja terjadi loh. Menculik Brule. Selama Arc Whole Cake Island sendiri, Luffy beberapa kali menculik Brule demi menjamin keselamatannya sendiri. Bahkan saat melawan Katakuri, Luffy juga sempat menjadikan Brule sebagai Sandra agar bisa lepas sesekali dari serangan Katakuri. Bagi Luffy, pertarungan bebas yang dilakukan oleh bajak laut tidak memiliki aturan yang ketat. Jadi dia bisa bebas melakukan apapun demi menang. Seperti yang Tits pernah katakan, dunia bajak laut hanyalah dunia kotor yang berisi dengan orang-orang yang bertipu daya. Apakah itu mungkin sebenarnya terjadi pada Luffy? Merampas milik orang lain. Luffy adalah seorang bajak laut yang sering membantu orang lain. Bahkan dia sangat sering membantu siapapun di setiap pulau yang dia singgahi selama petualangannya menuju One Piece. Bahkan Luffy tidak memerlukan waktu lama untuk membantu orang lain. Dia akan langsung bertindak jika ada ketidakadilan. Namun setelah menolong orang lain, Luffy sering memanfaatkan hal itu untuk merampas benda milik orang lain yang dia tolong seperti makanan dan uang. Bahkan, saat berhasil menyelesaikan permasalahan di Skypiea dan mengalahkan Enel, Luffy mengambil cukup banyak emas di Pulau Langit untuk dibawa ke kapal sebagai bekal perjalanan. Untuknya karena masyarakat Skypiea berhutang budi kepada Luffy dan tidak menganggap emas sebagai uang, akhirnya mereka membiarkan hal itu terjadi. Dan segini aja buat video pembahasan kali ini. Semoga kalian suka, dan jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf dan bye-bye. Tapi sebelum itu, subscribe dulu buat yang belum subscribe, oke?